Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kaidah bahasa Indonesia bagian 1. Semoga bisa menjadi bahan atau materi persiapan kalian dalam menghadapi UKBI tanggal 17 Juni 2021. Adapun yang dimaksud dengan kaidah bahasa Indonesia adalah suatu aturan di mana dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kalimat efektif. Jadi dalam bagian ini Anda harus jeli, harus teliti, harus cermat, dan Anda harus bisa menguasai aturan-aturan atau kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baiklah, saya akan membahas beberapa soal pada bagian 1 dan insya Allah nanti akan ada video selanjutnya yang membahas soal-soal berikutnya. Mari kita simak video ini. Yang pertama atau soal nomor 1 dapat kita baca, jangan ragu hirup air itu, tenang, air ini sudah direbus. Sebelumnya kita bisa mencermati bahwasanya ada kesalahan pada kalimat pertama. Jadi air itu tidak dihirup, jadi yang betul seharusnya diminum. Ya, berarti di sini jawaban yang tepat adalah B. Berikutnya nomor 2. Setelah ini, mana lagi yang mesti kukerjakan? Tolong kirim paket itu. Kita perhatikan dua kalimat ini. Dari dua kalimat ini jelas di kalimat kedua sudah tepat penggunaannya. Namun di kalimat pertama ada kesalahan. Mana lagi? Ya, seharusnya apalagi yang mesti kukerjakan. Berarti jawabannya A. Berikutnya nomor 3. Bersih sekali lingkungan di sini. Ya, penduduknya merasa pasti nyaman. Di sini ada suatu kerancuan atau suatu bahasa yang tidak tepat, yaitu di kalimat kedua. Ya, penduduknya merasa pasti nyaman. Seharusnya ya, penduduknya pasti merasa nyaman. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 4. Besok kita berangkat bersama ke bandara ya. Baik, saya di rumah jemput ya. Di sini ada suatu kalimat yang tidak pas juga di kalimat kedua. Baik, saya di rumah jemput ya. Seharusnya baik, jemput saya di rumah ya. Berarti jawabannya D. Nomor 5. Ibu menghadiri acara wisuda di Aula Gedung Jayakarta. Di sini kita harus bisa memahami penggunaan huruf kapital yang tepat, ya. Di mana salah satu fungsi huruf kapital adalah untuk menuliskan tempat. Berarti di sini yang salah penulisannya adalah Gedung Jayakarta. Harusnya diawali dengan huruf kapital. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 6. Kita harus sukarela menyukseskan acara temu wicara itu. Di sini ada kata sukarela yang ditulis gabung dan temu wicara yang ditulis gabung. Sukarela penulisan tepatnya atau ejaannya yang tepat memang digabung. Sedangkan temu wicara seharusnya dipisah. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 7. Krisis ekonomi yang terjadi di negara berkembang mengakibatkan banyak pengangguran. Kalau kita perhatikan di sini mengakibatkan, kita ingat lagi kemarin makan adalah salah satu kalimat transitif. Jadi harus diikuti objek. Jadi yang betul krisis ekonomi yang terjadi di negara berkembang mengakibatkan banyak penganggur. Ya, jadi banyak itu menyatakan kata benda atau diikuti kata benda.
Masyarakat diminta untuk menghindari dan menjauhi perbuatan saling fitnah memfitnah dalam pemilihan kepala daerah. Di sini kita perhatikan dua bagian yang digarisbawahi. Kalau kita di sini menghindari dan menjauhi bentuk yang sudah efektif, karena di sini dan, kemudian fungsi dari dan itu adalah kesejajaran kalimat. Di sini ada mei, di sini ada mei, berarti sudah benar. Dan kita lihat bagian kedua, saling fitnah memfitnah. Jadi di sini ada kesalahan atau bisa dikatakan sebagai bentuk yang berlebihan. Ya, seharusnya saling memfitnah, C, atau fitnahan. Jadi D ini salahnya karena fitnahan itu sudah menyatakan saling, makanya tidak perlu diberi saling. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 9, ia sangat pendiam dan tertutup, justru kembarannya mudah bergaul dan suka menjadi pusat perhatian. Di sini kita lihat bahwasanya ada dua sifat yang bertolak belakang atau berlawanan. Nah, berarti kita bisa memilih dengan tetapi, karena tetapi itu fungsinya untuk berlawanan. Jadi ia sangat pendiam dan tertutup, tetapi kembarannya mudah bergaul dan suka menjadi pusat perhatian. Jawabannya A. Nomor 10, bagi orang tua harus tegas melarang anaknya yang belum dewasa untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Pada bagian ini sangat mudah untuk menemukan bahwasanya kalimat itu tidak efektif, karena salah satu fungsi kalimat efektif adalah subjek predikatnya jelas, sehingga kalimat ini tidak jelas subjeknya karena diawali dengan bagi. Ya, kita bisa menghilangkan kata bagi agar kalimat itu menjadi efektif. Jadi kalimat itu akan menjadi orang tua harus tegas melarang anaknya yang belum dewasa untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Jadi jawabannya adalah B. Ya, demikian pembahasan kaidah bahasa Indonesia bagian 1. Insya Allah video berikutnya akan membahas soal 11 sampai 25. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.